Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa diberikan kesehatan ya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, mungkin singkat aja sih dalam kesempatan ini aku mau kasih tahu aja sedikit mengenai pemanfaatan ya atau pengimplementasian AI atau artificial intelligence untuk administrasi ya. Di sini konteksnya mungkin di dunia pendidikan sih, karena mungkin nanti aku bakalan pakai studi kasus membuat Google Form ya dengan bantuan AI kayak gitu. Nah, gimana caranya? Nanti aku bakal kasih tahu dan kenapa harus pakai bantuan AI, kan kita bisa aja bikin manual kayak biasa gitu. Kayaknya nggak ada masalah juga. Oke, mungkin kalau misalkan kita bikin form dengan skala yang masih kecil ya teman-teman ya. Mungkin hanya ada satu 2 3 atau 5 pertanyaan dan nggak ada section, itu mungkin kita bisa ya, langsung aja bikin di Google Form-nya. Tapi kalau misalkan skala Google Form-nya sudah lumayan besar gitu, misalkan dia ada banyak section, kemudian setelah section ini dia pergi ke section mana, itu kan udah lumayan tuh ya kan. Nah, kalau misalkan kita membuat Google Form seperti itu secara manual, satu per satu, kita itu bakalan exhausted ya, bakalan kepake gitu waktunya untuk membuat Google Form aja gitu. Padahal kan mungkin kita masih punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu ya. Dan kenapa sih harus pakai AI gitu kan ya, karena ya sekarang lagi masif sih perkembangan AI itu. Jadi di sini kita coba deh gitu kan, pengembangan, administrasi menggunakan AI kayak gitu. Dan ya kalau misalkan ada tools atau bantuan yang bisa bikin kerjaan kita lebih cepat, lebih efisien, itu kenapa enggak gitu kan ya. Jadi mungkin let's go aja, nggak usah, banyak basa-basi ya. Mungkin, the first step that you need, yang kalian butuhin adalah browser, ya kan. Silakan buka browsernya, terserah browser apa aja, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, atau yang lain-lain ya. Jadi kita di sini mau menggunakan satu tools ya, dari generative AI. Wah, apaan tuh Kak generative AI gitu. Nah, mungkin disclaimer juga, nanti akan ada beberapa bahasa teknis nih teman-teman, tapi jangan khawatir nanti aku coba jelasin ya, biar teman-teman juga, paham lah gitu, apa istilah-istilahnya gitu kan. Nah, ini barusan aku mention terkait generatif AI, nah itu apaan gitu kan ya. Jadi mungkin teman-teman familiarnya itu dengan sebutan AI gitu kan, itu nggak masalah sih, tapi mungkin kalau kita lebih spesifik, itu kayak ChatGPT, kemudian Gemini gitu kan, dan lain-lain itu sebenarnya namanya generatif AI. Nah, apa sih generatif AI gitu kan? Generatif AI itu adalah salah satu, eee, besutan ya dari AI itu sendiri untuk menghasilkan teks, gambar, video, suara, codingan, dan lain-lain. Nah, itu namanya generatif AI. Nah, di sini tadi aku udah mention juga nih beberapa jenis dari generatif AI, ada Gemini, ada ChatGPT, Claude gitu kan. Mungkin teman-teman yang tahu, beberapa macam generatif AI boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, untuk kali ini yang akan kita gunakan adalah Claude, teman-teman. Nah, kenapa Claude gitu kan? Karena, sebenarnya masing-masing generatif AI itu punya plus minusnya, tapi di sini, kita cari yang paling mudah untuk integrasi kemana mana gitu kan. Nah, salah satunya adalah Claude gitu kan. Jadi langsung aja kita ketik dan cari Claude, Claude AI atau Claude AI biasanya orang-orang sebut. Nah, ini koneksinya ya teman-teman bisa lihat ini, aduh cuman sedikit doang KB-nya nih. Oke, ya jadi nanti kita akan langsung menggunakan teknik prompt ya kan. Nah, apalagi itu Kak prompt gitu kan. Prompt itu bahasa singkatnya adalah baris instruksi ya teman-teman. Baris instruksi yang akan kita kirim ke AI agar AI itu dapat memberikan hasil ataupun melakukan hal-hal yang kita instruksikan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sama halnya ketika manusia nih berbicara atau berkomunikasi dengan manusia lain gitu kan. Itu kadang-kadang kita butuh skill komunikasi yang baik gitu kan. Jadi bahkan ada framework-nya gitu untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang gitu. Sama juga halnya ketika kita berkomunikasi dengan AI, itu juga ada
seninya, teman-teman. Jadi di sini aku bakal memperkenalkan satu framework ya, bahasanya satu framework. Framework itu artinya ya kerangka kerja lah, bisa kita bilang. Kenapa Kak? Kenapa sih aku biasanya pakai AI itu langsung ketik-ketik aja gitu kan ya. Nanti AI juga masih bisa tetap kasih hasilnya kok gitu. Nah, tapi beda teman-teman. Kalau misalkan kita ngomong ke orang gitu kan dengan bertele-tele, dengan bahasa yang kurang terstruktur, kadang-kadang orang-orang juga kurang paham gitu ya atau susah untuk memahami apa yang kita bicarakan. Begitupun soal AI ini teman-teman. Makanya tadi aku mention kita akan menggunakan satu framework ya untuk berinteraksi dengan AI. Kenapa? Biar instruksi yang kita kasih dan hasil yang dihasilkan oleh AI itu nyambung dan spesifik, teman-teman. Jadi banyak banget kasus di mana orang-orang nih ya, orang-orang nge-prompt gitu kan ke AI, "Buatkan aku bla 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 bla," gitu. Hasilnya itu kayak kurang dari, yang diekspektasikan kayak gitu. Terus marah-marah gitu kan, marah-marah ke AI-nya, "Bukan, bukan gitu maksud aku," gitu, "maksud aku gini gini gini, tolong ya buatkan, kalau enggak aku ngambek setahun." Itu banyak banget terjadi ya teman-teman. Jadi, eee, AI ketika kita marahin itu nggak paham teman-teman, karena mereka juga nggak punya hati, nggak punya pikiran, nggak punya perasaan gitu ya, beda sama kita gitu kan. AI itu nggak bisa baper, jadi ketika kita marahin ya dia nggak ngerti gitu kan ya, mungkin dia bisa bilang maaf, tapi sejatinya ya, di situ tuh ketahuan gitu, oh ternyata mungkin bahasa yang kita kirim, instruksi yang kita kirim itu kurang efektif kayak gitu. Jadi AI-nya ngalor ngidul gitu kan ya. Jadi langsung aja nih nanti kita akan berkenalan dengan satu framework. Ini aku buka aja, aku udah sempat bikin artikel di Medium. Teman-teman juga bisa cek ya. Mampir ke Medium aku namanya Setia Dev Production ini ya. Nah, di sini framework yang akan aku perkenalkan adalah RTF. Nah, the RTF Prompting Framework gitu kan. Jadi, singkatnya RTF itu ya salah satu dari sekian banyak framework-framework untuk prompting ya teman-teman. Ada Create, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin abis ini teman-teman bisa cari aja langsung di Google kira-kira, framework apa yang terbaik gitu ya. Jadi di sini aku perkenalkan framework RTF gitu kan. Nanti akan kita langsung aja praktekin gitu ya, di studi kasus kita pembuatan Google Form secara otomatis gitu. Nanti juga, ada beberapa tools yang akan kita gunakan selain Google Form ya, selain Claude untuk prompting, nanti kita akan menggunakan yang namanya Google Apps Script. Nah, nanti apa tuh gitu kan, itu apaan gitu kan, kok pakai kayak gitu-gituan, padahal kan bikin form aja simple gitu. Nah, nanti akan aku sampaikan pelan-pelan gitu ya teman-teman. Jadi ini perkenalan dulu, RTF gitu kan. Udah jelas R-nya adalah role, jadi maksud dari role ini kita itu kayak, apa ya, ngasih tahu AI-nya itu sebagai siapa, teman-teman. Kenapa kenapa, Kak, harus kita kasih tahu AI-nya itu sebagai siapa gitu kan, bisa aja langsung kita kasih tugasnya gitu kan. Iya bener, tapi teman-teman, ketika kita ngasih sebuah role ke AI, jadi nanti dia itu akan menghasilkan hasil dan bertindak sebagai role yang kita kasih gitu kan. Kebayang nggak? Misalkan, ini kan kita studi kasusnya adalah pembuatan form gitu ya. Pembuatan form. Berarti di sini kan, mungkin scope-nya adalah administrasi guru. Nah, oke, berarti kita udah tahu nih, nanti role yang akan kita kasih ke AI-nya adalah guru, gitu kan. Kemudian kita juga udah tahu, kita akan membuat Google Form. Berarti mungkin role-nya adalah guru yang ahli dalam menggunakan Google Workspace. Nah, itu kebayang kali dikit-dikit ya, nanti kita akan praktekkan secara langsung. Itu untuk role, teman-teman. Kemudian untuk T-nya itu adalah task. Nah, di section ini adalah tempat di mana kita itu memberikan jabaran terkait tugas-tugas apa aja sih yang harus dilakukan sama AI. Kalau bisa di section ini itu kita kasih sejelas-jelasnya ya teman-teman, biar hasilnya juga semakin spesifik. Kemudian yang terakhir itu adalah format. Setelah kita kasih role-nya apa, kemudian setelah kita assign tugasnya apa, terakhir kita itu kasih tahu format yang kita mau apa. Misalkan at the end kita akan bikin form menggunakan Google Apps Script tadi, ya kan. Google Apps Script itu tuh menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, teman-teman. Karena Google Apps Script itu sebenarnya basisnya kode, ya. Nanti kita akan minta ke AI untuk bikinin kode, ya kan, yang akan kita paste, yang akan kita jalanin di Google Apps Script. Nah, kode itu berjalan dalam bahasa pemrograman JavaScript, gitu kan.
Jadi nanti kita udah ketahuan nih, oh formatnya kita minta kode gitu kan, karena kita mau outputnya adalah hal yang bisa kita integrasikan ke Google Apps Script untuk membuat Google Form. Kebayang ya teman-teman? Jadi kalau tadi teman-teman bertanya-tanya, wah apaan tuh JavaScript gitu kan? Jadi singkatnya, JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman teman-teman ya. Banyak banget bahasa pemrograman mungkin bagi teman-teman yang non IT gitu ya. Ada Dart, kemudian ada Java, kemudian ada Go dan lain-lain. Itu bisa cari aja. Jadi di sini untuk penggunaan Google Apps Script kita bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Bisa juga menggunakan bahasa pemrograman TypeScript, tapi kemarin terakhir aku baca artikelnya TypeScript itu ini ya ada upgrade jadi dia kurang kompatibel sama GAS atau Google Apps Script. Jadi kita di sini pakainya JavaScript. Oke, mungkin sekian ya terkait awalan kita kenalan dulu sama RTF tadi, RTF framework. Kita langsung aja kita ke Claude, langsung kita prompting ya teman-teman. Kita langsung praktekin RTF tadi gitu kan. Oke, langsung aja untuk R-nya ya tadi R adalah role. Aku buat di sini role-nya adalah Anda adalah seorang guru yang ahli dalam menggunakan Google Workspace. Workspace. Oke. Ini untuk role-nya teman-teman. Sudah cukup ini aja. Jadi nanti si AI itu akan bertindak sebagai guru yang ahli dalam menggunakan Google Workspace. Kenapa Google Workspace? Karena kalau teman-teman paham tadi tools-tools yang aku sebutin untuk bikin studi kasus ini, pertama ada Google Form, kedua ada Google Apps Script. Nah, itu semua ekosistem Google ya, teman-teman. Jadi di sini kita spesifikkan nanti AI-nya akan bertindak sebagai guru yang ahli dalam menggunakan Google Workspace. Sip, mantap is the best. Untuk role-nya kita sudah. Langsung kita move ke next framework tadi T ya. Abis R itu T yaitu tax ya. Langsung aja. Buatkan Google Form ya dengan menggunakan kode JavaScript ya kan, JavaScript untuk evaluasi pembelajaran misalkan ya. Nanti teman-teman bisa explore aja kira-kira Google Form-nya akan ditujukan untuk apa gitu kan. Di sini aku mau buat untuk evaluasi pembelajaran karena ini yang paling sering aku bikin ya untuk di ranah guru gitu. Nah, di sini taksnya adalah buat Google Form dengan menggunakan kode JavaScript gitu kan. Untuk detailnya aku kasih beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut. Oke. Satu, misalkan kemas pertanyaan menjadi section ya karena aku maunya per section itu spesifik. Misalkan section pertama dia hanya untuk identitas siswa gitu kan, kelas, nama. Kemudian untuk section kedua mulai dia masuk ke evaluasinya gitu ya, biar rapi aja. Nah, untuk yang kedua aku juga mau jangan terlalu banyak ya, banyak pertanyaan. Typo mulu ya. Apa karena belum sarapan nih? Menggunakan banyak pertanyaan. Namun, pastikan pertanyaan tetap relevan dengan eh, kegiatan belajar siswa gitu ya, atau dengan kegiatan pembelajaran di kelas deh, dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Sip. Itu kedua. Ketiga, em, ketiga aku mau bikin apa ya? Apa udah cukup ya ini aja? Kayaknya udah cukup deh. Karena nanti kita masih bisa apa namanya improve ya kalau misalkan hasilnya belum sesuai ekspektasi gitu teman-teman. Jadi itu aja dulu. Itu untuk taksnya ya. Kemudian yang terakhir, oh mungkin aku spesifikin audiensnya kali ya. Boleh boleh boleh. Oke, form. Oke, fokus fokus form untuk evaluasi di jenjang SMK jurusan kayak biasa perangkat lunak. Oh ya, evaluasi pembelajaran di kelas. Oke.
Kemudian audience adalah siswa. Oh, udah aku ulang ya tadi. Siswa, udah gitu aja. Audience adalah siswa. Sip. Jadi kayaknya 4 aja dulu untuk task yang aku berikan detailnya ya. Kemudian terakhir ya, terakhir banget itu untuk formatnya teman-teman. Jadi kita udah kasih tahu role-nya apa, task-nya apa, terakhir ada formatnya gitu kan. Berikan output berupa kode JavaScript ya yang akan aku jalankan di Google Apps Script. Udah, kayaknya itu aja dulu ya. Jadi kita udah lengkap untuk strukturnya RTF ya. R-nya untuk role itu adalah seorang guru yang menggunakan Google Workspace. T-nya adalah task ya dengan beberapa ada 4 ya, 4 ketentuan yang aku set. Kemudian terakhir itu adalah format atau format keluaran ya yang nantinya akan diberikan oleh AI. Kayaknya cukup segitu aja, langsung aja. Modelnya ya Sonnet aja udah cukup lah. Karena di sini free plan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian punya akun Pro, mungkin kita bisa pakai Opus gitu kan. Dia critical thinkingnya lebih oke gitu ya daripada Sonnet. Tapi Sonnet aja udah cukup. Sip, langsung aja kita jalanin. Dia lagi working ya. Oke. Kalau kayak gini itu tergantung ya teman-teman ya. Tergantung koneksi juga gitu ya. Cepat lambatnya si AI itu merespon. Sambil nunggu, kita langsung aja siapin buka tab baru teman-teman. Kita akan buka Google Form. Forms new. Nah, ini adalah salah satu snippet ya untuk bikin form langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan kita cari form terus kita klik gitu ya di Google Form itu, kemudian kita bikin create new. Nah, kalau misalkan Google itu kasih snippet, kalau mau bikin baru langsung satset itu langsung aja forms new. Bikin sheets juga sama sheets.new, slides juga slides.new, docs.new untuk bikin Google Docs. Jadi silakan aja teman-teman ekspor langsung aja forms.new untuk kita pergi ke halaman pembuatan Google Form. Nah, seperti ini tampilannya untuk kosong. Kan kalau kita manual, kita bikin dia title-nya apa, kemudian deskripsinya apa, kemudian pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Terus kalau ada sectionnya kita tambahin section manual. Wah, itu sangat-sangat apa namanya menghabiskan waktu sih kalau aku ya. Karena banyak hal yang bisa dikerjain sebenarnya. Oke, kita balik lagi apakah sudah? Oh, masih nunggu ya, teman-teman. Oke. Sip, sip, sip. Udah muncul nih kodenya nih teman-teman dan udah selesai ya prosesnya gitu. Nah, di sini kita dikasih struktur form teman-teman. Jadi section 1 ada identitas siswa, section 2 ada pemahaman materi, kemudian section 3 ada proses pembelajaran dan lain sebagainya sampai section 5 gitu kan. Di sini juga kita dikasih tahu cara menjalankannya seperti apa. Kemudian codingannya juga udah dikasih gitu. Jadi kita langsung aja teman-teman ya. Kita kembali dulu ke Google Form, kemudian carilah titik 3, kemudian kalian cari app script. Kalau misalkan udah ketemu, klik. Nah, di sini kita langsung aja pergi ke halaman atau platform Google Apps Script-nya. Nah, di sini adalah tempat di mana kita nanti ngepaste ya atau menyalin codingan yang udah dikasih sama AI-nya gitu. Jadi langsung aja kita copy ya teman-teman. Di sini ada button copy, sip, copy. Kemudian di sini dihapus saja teman-teman yang ada, dikosongin kemudian kita paste. Sip. Ini sudah siap nih untuk kita jalanin ya teman-teman. Jadi kalau udah itu tinggal di save aja ya kan. Tinggal di save aja, kemudian kita langsung running aja teman-teman. Kalau mau dikasih title ya boleh, titlenya misalkan form evaluasi RPL misalkan. Rename, kemudian kita run. Kita tunggu, oh dia minta authorization. Ya kalau misalkan dia minta kayak gini, kasih aja teman-teman. Review permissions, kemudian continue. Oke, tunggu sampai dia selesai. Nah, ini execution started gitu ya. Kita tunggu sampai dia muncul. Kalau ada error nanti kita solving. Jadi teman-teman nanti jadi ini juga ya programmer gitu ya. Padahal kita niatnya mau bikin form aja otomatis, tapi kalau ada error masa kita suruh debug juga kak, gitu kan ya. Ya semoga aja nggak ada gitu. Kalaupun ada kita oke, sip, belum selesai ngomong udah selesai. Cepet lambatnya itu ngikutin koneksi ya teman-teman karena kebetulan koneksi di sini
di aku kurang baik, jadi memang agak-agak nunggu, tapi nggak apa-apa karena worth to wait. Yeah. Oke, di sini katanya form berhasil dibuat. Nah, di sini ada URL edit dan URL bagikan. Sebenarnya kita bisa pakai dua-duanya. Toh nanti kita kalau ngakses URL yang dibagikan itu kita masih bisa ngedit-ngedit kok di sana gitu ya. Jadi kita langsung aja URL yang dibagikan teman-teman ya, kita copy, kita buka tab baru, kita paste, enter. Oke, nah jadi kan formnya kan. Jadi teman-teman, jadi segitu cepetnya kita nggak perlu manual. Bahkan ini ada page 1 sampai 6. Wah, bayangin aja kalau kita bikin formnya manual itu berapa lama ya kita bikinnya gitu. Jadi di sini kalau kita mau ngedit karena kita kebetulan seorang administratornya ya, kita bikin form ini pakai email kita gitu. Jadi kita langsung aja edit gitu ya. Kita bisa sesuaikan apakah ada yang mau diganti, misalkan ya ini ya, aku nggak mau ada icon-icon kayak gini deh gitu kan. Soalnya kadang ada icon-iconnya tuh AI banget gitu. Jadi langsung aja di sini udah ada deskripsinya, section 1, kemudian section 2, wah udah ada ininya ya, radio button, kemudian wah ini ada ininya juga, scale ya, dan lain-lain. Wah, Masya Allah. Jadi sangat-sangat cepat ya. Kemudian kalau kita mau setting-setting responsesnya, kita langsung link to sheet aja, itu udah bisa create ya. Jadi kayak bikin form biasanya gitu kan. Sama gitu, sama banget. Tapi bedanya di sini kita nggak bikin form secara manual. Kita menggunakan Google Apps Script teman-teman, dibantu oleh AI untuk creating bahasa pemrograman JavaScript-nya, kodenya gitu ya, yang akan kita gunakan di Google Apps Script tadi. Kayak gitu teman-teman. Di sini juga kita bisa setting dan kita bisa republish. Nah, anyone with the link. Oke, ini udah public sih harusnya. Jadi, Masya Allah cepet banget untuk bikin form. Jadi kita harapannya untuk nextnya, untuk tugas-tugas administrasi misalkan kita diminta untuk bikin evaluasi nih bulanan gitu kan. Kita kehilangan arsip misalkan, form-form yang dulu gitu kan. Jadi kita langsung aja buat baru atau kita lagi ada program apa terus kita mau bikin kuesioner gitu kan. Kita langsung aja minta tolong AI untuk bantu brainstorming dan buatkan kode JavaScript-nya untuk kita tempel di Google Apps Script dan kita running aja langsung jadi teman-teman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak mungkin yang sudah nonton sampai akhir ya, sabar-sabar. Dan kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyain langsung ke aku kalau kenal. Kalau nggak kenal silakan reach out aku aja via komentar di bawah ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Kututup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next session.